Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi. Mari kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dan teori sejarah dan teori akuntansi. Baik, dibagi menjadi 5. Yang pertama pengertian akuntansi, yang kedua pengertian teori akuntansi, yang ketiga sejarah dan perkembangan akuntansi, yang keempat akuntansi seni, sains dan teknologi, dan yang terakhir perspektif teori akuntansi. Pengertian akuntansi. Yang pertama menurut Jerman SR 2018, akuntansi adalah proses identifikasi, mengukur dan melakukan informasi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Yang kedua menurut Financial Accounting Standard Board, akuntansi adalah kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian yang berikut menurut Physical of Public Accounting, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan penghitungan dengan cara tertentu dalam aturan moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasil. Yang berikut pengertian akuntansi secara umum. Akuntansi adalah sebuah proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola dan menyajikan data, transaksi serta dalam kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Sejarah dan perkembangan akuntansi. Yang pertama untuk internasional. Akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping di Italia pada abad ke-14 dan 15. Luca Paciolo adalah orang yang pertama kali mempublikasikan prinsip-prinsip dasar double accounting system dalam bukunya berjudul Summa de Arithmetica Geometri Proportioni et Proportionality di tahun 1490. Pada pertengahan abad 20, seiring tumbuhnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat, kerumitan masalah akuntansi muncul bersamaan. Kemudian akuntansi diakui sebagai suatu disiplin ilmu akademik tersendiri. Setelah Perang Dunia II, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktik nasional yang melekat erat dengan hukum nasional dan aturan profesional. Perkembangan akuntansi. Pada tahun 1775, pada tahun ini mulai diperkenalkan pembukuan bukan baik yang single entry maupun double entry. Pada tahun 1800, masyarakat menjadikan neraca sebagai laporan yang utama digunakan dalam perusahaan. Pada tahun 1825, mulai dikenalkan pemeriksaan keuangan atau financial auditing. Pada tahun 1850, laporan laba rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Pada tahun 1900, di USA mulai diperkenalkan sertifikasi profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara nasional. Pada tahun 1925, mulai diperkenalkan teknik-teknik analisis biaya, akuntansi untuk perpajakan, akuntansi pemerintahan, serta pengawasan dana pemerintah. Sistem akuntansi yang manual beralih ke sistem EDP dengan mulai dikenalnya pas
1950 sampai dengan 1975, pada periode ini akuntansi sudah menggunakan komputer untuk pengolahan data. Lalu sudah dilakukan perumusan prinsip akuntansi atau PAAT hingga perencanaan manajemen serta manajemen auditing mulai dikenal. Pada tahun 1975, total sistem review yang merupakan metode pemeriksaan efektif mulai dikenal, dan social accounting menjadi isu yang membahas catatan setiap transaksi perusahaan yang mempengaruhi lingkungan masyarakat. Sejarah dan perkembangan akuntansi di Indonesia. Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1642. Akan tetapi bukti yang jelas terdapat pada pembukuan Apion Society yang berdiri di Jakarta sejak 1747. Selanjutnya akuntansi di Indonesia berkembang setelah Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan pada tahun 1870. Praktik akuntansi di Indonesia dapat cabang akuntansi yang terdiri dari pernyataan sistematis tentang prinsip dan metodologi yang membedakan dengan praktik. Definisi lain, dari akuntansi juga merupakan suatu susunan konsep, definisi, dan jargon yang menyajikan struktur sistematis gambaran fenomena akuntansi serta menjelaskan hubungan antar variabel dalam struktur akuntansi dengan maksud untuk dapat memprediksi fenomena yang muncul. Pada dasarnya, teori akuntansi dijadikan sebagai dasar untuk memahami pelaporan keuangan dan bagaimana perusahaan membuat dan menyampaikan laporan keuangannya dengan menggunakan strategi yang tepat. Sebuah studi mendalam tentang teori akuntansi dilakukan untuk melihat ke dalam praktik akuntansi yang ada, bagaimana mereka berkembang dan modifikasi atau melakukan penambahan yang mungkin dilakukan terhadap ilmu akuntansi dari waktu ke waktu. Selanjutnya, menurut Ahmed Delclawi, tidak ada teori akuntansi yang lengkap pada kurun waktu. Oleh karena itu, teori akuntansi harus mencakup semua literatur akuntansi yang memberikan pendekatan yang berbeda-beda satu sama lain. Tidak ada teori akuntansi yang lengkap, yang mencakup dan memenuhi keinginan dari semua keadaan dan waktu dengan efektif. Baik, selanjutnya, akuntansi sebagai seni, sains, dan teknologi. Yang pertama, akuntansi sebagai seni. Akuntansi sebagai bidang pengetahuan keterampilan, keahlian, dan kerajinan yang menuntut praktik untuk menguasainya. Akuntansi menuntut pertimbangan dalam penerapannya. Jadi, kalau akuntansi dikatakan sebagai seni, maka yang dimaksud adalah cara menerapkannya. Akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang serta menafsirkan hasil-hasil. Selanjutnya, akuntansi sebagai sains. Akuntansi sebagai bidang pengetahuan yang menjelaskan fenomena akuntansi secara objektif, apa adanya, dan bebas nilai. Penjelasan ini dinyatakan dalam bentuk aksioma, proposisi, prinsip umum, atau hipotesis yang tidak langsung berkaitan dengan kebijakan. Pertimbangan dan penyimpulan dituntut oleh kaidah ilmiah. Bila akuntansi dipandang sebagai sains, maka akuntansi akan banyak membahas gejala akuntansi seperti kenapa perusahaan menggunakan metode akuntansi tertentu, faktor apa saja yang mendorong manajemen memanipulasi laba, dan apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja manajer divisi. Yang berikut, akuntansi sebagai teknologi. Akuntansi dipandang sebagai teknologi karena akuntansi merupakan alat institusi sosial untuk menyediakan pedoman pengukuran dan metode untuk
mengendalikan kegiatan dan perilaku pengambilan keputusan ekonomi yang dominan dalam lingkup organisasi, perusahaan, atau lembaga pemerintah. Pengertian teori akuntansi bergantung pada apakah akuntansi dipandang sebagai sains atau teknologi. Sebagai sains, teori akuntansi bersifat positif, sedangkan sebagai teknologi, teori akuntansi bersifat normatif. Yang pertama, teori akuntansi sebagai sains. Fenomena akuntansi yang menjadi perhatian adalah keputusan atau perilaku pihak, dalam hal ini manusia, yang berkepentingan dengan akuntansi. Yang kedua, menggunakan metode yang diemulasi dari metode ilmiah dalam ilmu alam dengan sasaran menguji kebenaran atau pernyataan. Kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi seperti apa adanya sesuai fakta, atau dengan kata lain, fakta sebagai sasaran. Yang berikut, teori akuntansi normatif mencakup penjelasan atau penalaran untuk menjustifikasi kelayakan suatu perlakuan akuntansi yang paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut perspektif teori akuntansi menurut tataran siomettika dalam teori akuntansi. Teori akuntansi semantik membahas penyimbolan kegiatan atau realitas fisik menjadi simbol-simbol atau elemen-elemen statement keuangan. Teori akuntansi sintaktik membahas pengukuran, pengakuan dan penyajian elemen-elemen dalam statement keuangan serta struktur akuntansi. Yang berikut, teori akuntansi pragmatik membahas apakah informasi keuangan efektif bagi yang dituju dalam perekayasaan akuntansi, apakah informasi mempengaruhi perilaku pemakai. Yang terakhir, perspektif teori akuntansi menurut pendekatan penalaran. Penalaran adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi validitas atau kelayakan suatu pernyataan, simpulan, penjelasan, ataupun prinsip. Penalaran dibagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif menurunkan pernyataan, simpulan, penjelasan atau prinsip atau dasar konsep umum yang disepakati dan dianggap benar. Sedangkan penalaran induktif merupakan pernyataan, simpulan, penjelasan atau prinsip umum atas dasar pengamatan beberapa kasus atau kejadian. Baik, ini saja presentasi dari kelompok kami. Yang berikut saya buka sesi tanya jawab. Saya memberikan untuk dua orang penanya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Cara dan perkembangan, khususnya tentang peran penting VOC dalam penjajahan. Baik. Di sini kami katakan peran penting bukan berarti dalam hal yang positif, karena kita semua tahu bahwa VOC itu dia berada di Indonesia untuk menjajah. Jadi kami katakan peran penting bukan berarti dalam hal yang positif, tapi dalam hal ini hal yang negatif. Jadi dia mengambil peran penting karena di sini dia yang memonopoli perdagangan di Indonesia pada waktu itu dengan satu istilah yang kita kenal di sini disebut dengan tanah paksa. Nah, di situ tanah paksa di situ VOC mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk
menanam secara paksa dan hasilnya itu nanti mereka ekspor ke Belanda. Sehingga dari situ timbullah para pengusaha swasta dari Belanda dan mereka mulai menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi yang kami maksudkan di sini peran penting VOC itu kan berarti dia mengambil sisi positifnya, tapi peran penting dalam hal ini negatif dia menguasai petani Indonesia pada saat itu. Terima kasih. Bisa menerima jawaban. Kan monopoli perdagangan itu misalnya, tapi kan di sini kan mereka bilang peran penting ini agak aneh. Peran penting yang negatif. Peran penting kan tidak selamanya. Berarti kita mau bilang bahwa sejarah ini sejarah dari akuntansi yang berdasarkan yang diterapkan POC itu adalah sebenarnya cara yang buruk tapi diambil oleh ilmu akuntansi untuk tidak diketahui. Baik. Ya. Menurut saudara, ini peranan Penjito dari jawaban Kakak Suster tadi sudah menjelaskan juga. Tapi di sini saya akan menekankan sedikit. Dalam hal ini, VOC ini dia sebenarnya maka karena adanya tanam paksa ini, makanya muncullah para penguasa pengusaha swasta Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, dari modal ini berkembang. Seperti kan contoh kita tahu sudah dari koperasi juga kan awalnya dari harus ada modal, selanjutnya baru mulai berkembang.